A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha, telah mengangkat lakum, bagimu, Taluta, Talut malika, menjadi raja. Qalu, mereka menjawab, anna yakunu lahu, bagaimana Talut memperoleh al-mulku, kerajaan, alaina, atas kami, wa nahnu, sedang kami, ahaku, lebih berhak, bil mulki, atas kerajaan itu, minhu, daripadanya, walam yu'ta, dan dia tidak diberi sa'atan minal mal, kekayaan yang banyak. Nah, ini mereka meremehkan Talut karena Talut sebagai orang yang miskin. Bagaimana bisa miskin bisa memimpin kami? Nah, begitu. Mereka begitu. Qala, nabi mereka menjawab, atau Nabi Syamwil menjawab, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilihnya, alaikum, menjadi raja kamu, wazadahu, dan memberinya bastatan, kelebihan, fil ilmi, dalam ilmu, wal jismi, dan fisik. Wallahu, dan Allah, yu'ti, memberikan, mulkahu, kerajaannya, mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. 248. Waqala lahum nabiyyuhu, dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya, ayatiyakumut tabut, ialah datangnya tabut kepadamu, fihi, yang di dalamnya sakinatun, terdapat ketenangan, mir rabbikum, dari Rabbmu, dari pencipta pemelihara kalian, wa baqiyatun, dan sisa peninggalan, mimma taroka, yang ditinggalkan alu Musa, oleh keluarga Musa, wa alu Haruna, dan keluarga Harun, tahmiluhu, yang dibawa al malaikah, oleh malaikat. Nah, dari tekstual ayat ini bukan sekedar dirampas dari tentaranya Jalut, tetapi memang ditolong oleh Allah, dibawa oleh malaikat. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Dari tekstualnya ayat ini ya. Nah, nggak bisa, sulit, berat untuk mendapatkan tabut kembali, itu sulit kalau nggak ditolong oleh Allah. Nah, ini malaikat disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk membawakan tabut kepada mereka. Kenapa kok Allah membawakan, menyuruh memberikan tabut kepada mereka lagi? Karena mereka memenuhi syarat, memilih pemimpinnya itu patuh terhadap syariat Islam, tidak karena money politik atau apa, tetapi karena sesuai dengan koridor petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sekarang Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kalau dulu ya kitabnya Nabi Syamwil itu, petunjuknya Nabi Syamwil itu tadi. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, lakum, bagimu, in kuntum, jika kamu, mukminina, orang-orang yang beriman. Kalau kamu membenarkan berita Rasul, maka ini tanda-tanda kebesaran dari Allah. Falamma fasala Talutu, maka ketika Talut membawa bil junudi, bala tentaranya, qala, dia berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum, akan menguji kamu, binahar, dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, maka barang siapa yang meminum airnya, falaisa minni, dia bukan pengikutku. Waman lam yad'amhu, dan barang siapa yang tidak meminumnya, fa innahu, maka dia minni, adalah pengikutku. Illa manir tarofa, kecuali orang yang menciduk ghurfatam biyadi, seciduk air dengan tangannya. Fasyaribu, tetapi mereka minum, minhu, darinya, illa qalilan, kecuali sebagian kecil, minhum, di antara mereka. Falamma jawazahu, ketika dia telah menyeberangi sungai itu, huwa, yakni Talut, waladzina, dan orang-orang yang amanu, beriman, ma'ahu, bersamanya, qalu la taqata lanal yaum, mereka berkata, tidak ada kekuatan lagi bagi kami, al yaum, pada hari ini, bijaluta, melawan Jalut, wa junudihi, dan bala tentaranya. Qala ladzina yadhunnuna, orang-orang yang meyakini berkata, annahum mulakullah, bahwa mereka berjumpa, menemui Allah, kam min, lah ini, kam min fi'atin,
betapa banyak kelompok qalilatin yang kecil ghalabat mengalahkan fi'atan kelompok katsiratan yang besar biidnillahi dengan izin Allah. Wallahu, dan Allah ma'as sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Lah ini tadi Talut dan bala tentaranya ini sabar. Memilih pemimpin yang sesuai syariat itu kan sabar. Mau memilih pemimpin walaupun pemimpinnya itu enggak disukai secara fisik, secara harta, secara penampilan enggak disukai, tapi secara syariat beliau adalah yang berhak menjadi pemimpin. Lah orang yang begitu itu sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah ini tadi diuji ya. Di ayat ini ujian bagi tentara itu tadi diuji dengan sungai. Siapa yang minum air sungai itu bukan golonganku. Berat ya. Di padang pasir, di tanah yang panas begitu itu nggak boleh minum. Sulit. Boleh kalau hanya seciduk air tangan begini nih. Diambil satu tangan diminum. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Berat, maka banyak yang minum. Nah, kalau sudah minum akhirnya tambah lemes. Lemes akhirnya wegah. Aku nggak mampu aku berperang melawan Jalut. Wong Jalut super power. Tenaganya, tentaranya banyak, senjatanya lengkap. Lah kita sedikit, senjatanya apa adanya, nggak mampu, maka mereka berguguran. Mereka nggak lagi mengikuti Talut menjadi tentara. Nah, yang lolos itu sedikit. Nah, sudah awalnya masih sedikit, terus tersaring lagi dengan ujian itu tadi. Nah ini hikmah yang perlu kita petik dari kisah ini. Dalam berjuang itu dibutuhkan kesabaran. Dalam pengorbanan, dalam berjuang harus ada pengorbanan. Pengorbanan harus ada kesabaran. Sebelumnya itu harus terlatih sabar. Waktu ngaji nggak rame dewe itu latihan sabar. Kalau nggak sabar nanti menjadi ibu rumah tangga ya ngomel, anaknya dijundu, dikeplaki. Kenapa nggak sabar? Kenapa sejak awal, sejak sekolah itu suka rame, suka ngejak koncone ngomong, koncone anteng-anteng dijak ngomong aja. Begitu nggak sabar. Latihan sabar itu harus dilakukan sejak dini. Nah itu tadi loh, diuji oleh Talut. Talut itu ya hebat, menguji tentaranya itu dengan begitu. Nggak takut kalah Talut itu. Menguji tentaranya, siapa yang minum banyak nggak boleh, bukan golonganku. Larang kayak jahat ya Talut ya, kayak jahat. Nah itu tega, mentalan. Nah begitu itu banyak yang berguguran, nggak lolos seleksi sedikit begitu aja nggak lolos. Mereka jebur, waduh sepuas-puasnya, terus minum sebanyak-banyaknya. Setelah begitu lemes, perjuangannya kandas. Nah begitu loh. Kesabaran, ketaatan. Makanya nek pagi-pagi dingin-dingin harus sholat subuh, harus berjamaah, mengharuskan diri berjamaah, mengharuskan diri untuk sholat qabliyah subuh. Begitu itu latihan kesabaran. Kalau nanti menjadi pemimpin itu akan sabar. Kalau nanti menjadi kepala di sebuah kantor atau macam-macam, direktris atau direktur, itu akan sabar menghadapi anak buahnya, itu akan sabar karena sejak awal sudah dilatih dengan begitu itu.